Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Salam. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Kau memilih kami untuk bersama-sama bersekutu dengan keluarga masing-masing, merenungkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau hadir, menguasai telinga, hati, serta pikiran kami, supaya kami mendengar, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan saya mengambil tema ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memiliki berbagai cara untuk menyatakan karyanya di tengah dunia ini. Entah itu secara langsung dikerjakan oleh Allah sendiri, ataupun mungkin juga bisa melibatkan banyak orang dalam pelaksanaan karya tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan seperti renungan kitab di minggu kemarin, di mana Yesus dengan sekejap mata membangkitkan seorang yang sudah mati, ya, itu karya Tuhan. Langsung Allah sendiri yang bekerja. Tetapi Allah juga bisa memakai utusannya untuk menyembuhkan yang sakit, membangkitkan mereka yang mati, menolong mereka yang terpuruk. Seperti halnya Elia, seperti halnya Rasul Paulus yang dipakai oleh Allah untuk membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Nah, atau mungkin kalau kita memperhatikan, Allah juga bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk membawa karya Allah itu di dalam kehidupan kita. Mungkin yang sedang sakit, Allah bisa memakai anak-anaknya datang mendoakan sembuh. Tetapi Allah juga bisa memakai tenaga medis untuk memberikan obat, memberikan perawatan, dan di sana merasakan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, tentu setiap orang mempunyai porsinya masing-masing supaya bisa mengambil bagian dalam karya Allah untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini kepada umat manusia. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa dalam rangka karya penyelamatan Allah, dalam rangka pemulihan relasi antara Allah dengan umatnya, Allah memakai Maria. Ya, Maria muncul sebagai salah satu tokoh yang dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana kelahiran Mesias di dunia ini. Kalau kita perhatikan, Maria tinggal di desa yang kecil, Nazaret. Tetapi Maria disebutkan di Alkitab sebagaimana yang dinyanyikan oleh Elizabeth bahwa Maria adalah seorang perempuan yang paling diberkati Allah di antara semua perempuan. Dalam Lukas 1 ayat 42-43 dikatakan demikian. Tentu kita tidak menyangka keadaan sosial ekonomi yang miskin, usianya yang muda, posisinya yang lemah sebagai seorang wanita. Dan di sana Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang yang demikian. Maria dipakai sebagai wanita yang layak untuk melahirkan Yesus Kristus. Dari sisi geografis, kita pun juga tidak menyangka bahwa Allah memakai dari tempat yang demikian. Nazaret, desanya tidak ternama. Penduduknya rata-rata ya hidup di bawah garis kemiskinan, kurang terpelajar. Oleh sebab itu tidak heran jika orang-orang Nazaret pada zaman itu dikenal berperilaku kasar, kurang sopan, tidak ada yang berpengetahuan. Namun di sini jelas sejarah membuktikan Maria dipilih dari desa Nazaret, dari keadaan masyarakat yang kurang terpelajar itu, dan di sana dipakai oleh Allah sebagai jalan untuk
kelahiran Mesias. Nah, Bapak Ibu, meski Nazaret memiliki latar belakang yang mungkin bagi kita itu kurang cocok untuk kelahiran Mesias, tetapi pilihan Allah atas Maria tentu bukan pilihan yang sembarangan. Allah memilih Maria untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Sebab kepada Raja Daud Allah akan berjanji mengokohkan tahtanya melalui keturunannya. Dalam Samuel 7 ayat 12. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, dari mana kita tahu bahwa Maria merupakan keturunan Daud? Sebab kalau kita membaca Injil Matius ataupun Injil Lukas, tidak pernah menyebutkan Maria sebagai keturunan Daud. Justru yang sering disebut secara eksplisit, secara tersembunyi adalah keturunan Daud itu ya Yusuf, bukan Maria. Padahal kita tahu Yusuf itu bukan ayah biologis dari Yesus. Sebab Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa Injil Matius dan Lukas ditulis dalam konteks masyarakat Yahudi, konteks masyarakat patriarkat, di mana nama istri tidak pernah disebut, tetapi nama bapak laki-laki itu yang disebut. Nah, dalam tradisi Yahudi, jika garis keturunan dibuat melalui istri, maka bukan nama istri atau wanita itu yang muncul dalam daftar silsilah, melainkan nama suaminya. Nah, dalam hal ini jelas bahwa Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Sedangkan Maria berasal dari keluarga Lewi, tetapi dia juga adalah keturunan Daud melalui Nathan. Nah, mari kita perhatikan dalam silsilah Yesus dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Nah, dengan demikian jelas bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria secara hukum dan biologis itu berasal dari keturunan Raja Daud. Dan di sini jelas tergenapi bahwa Allah mengokohkan kerajaan Daud lewat keturunannya, yaitu Yesus Kristus yang lahir melalui Maria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan dalam ayat 32 sampai 33, malaikat Tuhan berkata, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, pernyataan malaikat Tuhan tersebut itu menjadi acuan yang sangat mendasar dan menegaskan bahwa Yesus keturunan Raja Daud. Melalui Maria, Allah telah menggenapi janjinya untuk menegakkan tahta kerajaan Daud. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita belajar bagaimana kesediaan Maria dipakai oleh Tuhan sebagai jalan lahir Mesias. Tentu ketika ia dipilih, itu bukan tanpa resiko. Bahkan untuk situasi pada zaman itu, resikonya mati. Jelas, dirajam batu. Kita tahu, ketika Maria mengandung, tentu masyarakat tidak ada yang tahu kalau ia mengandung daripada Roh Kudus. Yang diketahui oleh kacamata orang pada waktu itu, Maria mengandung, faktanya mengandung, dan ia belum menikah, sekalipun statusnya bertunangan. Padahal kalau belum menikah, baru bertunangan, baru berpacaran, sudah mengandung, dalam kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, ketika sudah hamil sebelum menikah, itu menjadi persoalan besar. Hukum Taurat menyatakan apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri samanya
manusia. Demikianlah harus kuhapuskan orang yang jahat dari tengah-tengahmu. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Dengan dasar hukum Taurat itu, Maria pada waktu mengandung Yesus Kristus menghadapi situasi yang berbahaya bagi keselamatan dirinya. Masyarakat Nazaret bisa menghukum Maria dengan hukuman rajam batu. Tapi nampaknya ketika kita melihat respon Maria ketika diberi informasi oleh malaikat Tuhan, ya, menerima beritaan firman oleh malaikat Tuhan, sekalipun berat resiko yang harus dihadapi, Maria cukup berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dari jawaban ini, kita dapat melihat bahwa Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan Maria meletakkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupannya, termasuk keselamatan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh begitu besar iman, kasih yang dimiliki oleh Maria. Melalui dialog antara malaikat dengan Maria, kita dapat menyimpulkan bahwa di balik kemudaan Maria, kesederhanaan Maria, keluguan Maria, kita bisa melihat betapa besar iman dan kasihnya kepada Allah. Maria lebih menonjolkan ketaatannya kepada Allah dan siap menanggung segala macam resiko demi terlaksananya kehendak Allah. Karena itu, Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jelas, karena Maria taat sejak awal, maka ia pun juga menjalani apa yang telah disanggupinya di hadapan Allah. Mengandung bayi yang daripada Roh Kudus selama 9 bulan bukan pekerjaan yang mudah. Berjalan sampai keluar kota bukan pula pekerjaan yang mudah. Apalagi ketika masa-masa kelahirannya di kandang domba, kita juga melihat bukan pekerjaan yang mudah. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah bisa memilih dan memakai siapa saja untuk dijadikan partner atau orang yang ambil bagian dalam melakukan karyanya di tengah dunia. Tidak bisa dipungkiri, kita pun juga dipilih untuk menjadi partnernya. Mungkin dalam kesederhanaan kita, keluguan kita, keterbatasan kita, namun semuanya itu tidak menghalangi kasih karunia dan pemilihan Allah terhadap kita. Ya, jadi pertanyaan, ketika kita dipanggil untuk menjadi partner Allah, maukah kita melakukan karya Allah? Menjadi partnernya melakukan karyanya di tengah-tengah dunia ini, ataukah kita menolak? Kalau kita sudah dipilih, apa yang kita lakukan? Sudah mengatakan, iya Tuhan, aku mau jadi partnermu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita, alah sudahlah, berjalan seadanya, tidak usah terlalu agresif? Tentu tidak demikian. Ketika sudah dipilih, kita juga harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kalau kita sudah ambil bagian dalam karya Allah, bukan berarti kita itu terlepas dari bayang-bayang resiko. Mungkin saat ini Allah memakai kita yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya yang ketat, sebagaimana Maria tadi. Mungkin pengaruh kaum mayoritas lebih kuat, atau mungkin dari keluarga kita tidak ada kesepahaman. Bahkan orang-orang terdekat kita tidak mendukung kita untuk ambil bagian dalam karya Allah. Atau mungkin keadaan kita saat ini ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi partnernya, itu kurang baik. Keadaanku tidak seberuntung dan tidak sebaik keadaan orang lain.
ngomongnya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetapkah kita mau menjadi partner Tuhan untuk melakukan karya di tengah dunia? Atau malah kita, aduh Tuhan, keadaanku tidak baik, keadaanku tidak seenak orang lain. Sudahlah Tuhan, pakai saja orang lain sana untuk melakukan karyamu. Apakah seperti itu? Ingat, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu dalam waktu yang singkat, sekejap mata. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, dijadikan partnernya untuk melaksanakan karyanya di tengah dunia ini, mari kita bersama-sama untuk dengan iman melakukan bagian kita. Biar Tuhan yang melakukan bagian yang kita tidak mampu. Dengan demikian, kita sudah menunjukkan, inilah Tuhan, kasihku kepadamu nyata dengan karya yang memang Engkau utuskan untuk aku lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, ketika kita mengambil bagian dalam karya Tuhan, kita harus memiliki hati hamba sebagaimana hati yang dimiliki oleh Maria. Dalam melaksanakan karya Tuhan, Maria tidak mengajukan syarat terlebih dahulu. Dia tidak meminta jaminan supaya Allah memberikan keadaan yang aman, keadaan yang nyaman terhadap dirinya. Apalagi di tengah-tengah himpitan ekonomi, di tengah-tengah himpitan masyarakat yang memegang budaya, aturan yang ketat seperti itu. Maria tidak meminta, aku cukupi ya Tuhan, aku selamatkan dari para tua-tua yang memegang hukum Taurat itu. Tidak. Karena iman dan kasihnya kepada Allah. Ya sudah, jadilah kehendakmu Tuhan. Dengan iman, dengan yakin, aku pasti diberkati, disertai oleh Tuhan. Dan nyata bukti penyertaannya itu sampai pada hari lahirnya Masias. Dalam nas ini kita tidak menemukan Maria dan Yusuf dirajam batu, Maria dan Yusuf dihukum. Tidak. Tetapi Maria dan Yusuf selamat. Nah, hati seperti Maria miliki. Jadilah kehendakmu Tuhan. Tanpa memikirkan aku aman, aku nyaman, enggak. Itu yang harus kita lakukan. Sepenuh hati melaksanakan titah Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika kita berpelayanan, menjadi partner Allah, melakukan karyanya di tengah dunia ini, apakah kita benar-benar tulus melakukannya? Atau mungkin sebelum berpelayanan, kita mengajukan syarat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau asal syaratnya ini. Ataukah seperti itu? Ya, kalau kita mengajukan syarat, sama saja kita meminta upah kita terlebih dahulu. Ya, kalau demikian, lalu apa dong pelayanan kita? Berarti bukan hamba, tapi kita adalah orang upahan. Mazmur 73 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jelas, ketika pelayanan kita tulus, Allah pun juga akan menunjukkan kebaikannya kepada kita semua. Lah, mari kita miliki hati hamba sebagaimana yang Maria miliki dalam kita melakukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa toh karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang bisa kita lakukan? Bisakah kita memberikan perhatian kepada sama kita? Bisakah kita memberikan empati kepada sama kita? Bisakah kita melihat orang-orang sekeliling kita? Mungkin di antara jemaat ada yang membutuhkan kasih. Mungkin di antara jemaat ada yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin di tangga kita ada yang membutuhkan uluran tangan kita. Apa tuh yang bisa kita lakukan? Aku tidak punya apa-apa oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita. Yang ada adalah, mampukah kita mengucap syukur atas berkat itu atau tidak? Mampukah kita memberikan berkat itu juga kepada orang lain atau tidak? Dan yang lebih besar adalah Allah memakai kita untuk dapat mewartakan karya keselamatannya, karya penyelamatan umat manusia itu kepada banyak orang. Lah, apakah kita
yang saya sebut sebagai gereja secara pribadi maupun gereja secara persekutuan ataupun komunal yang sudah dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan manusia itu mampu mewartakan hal itu kepada orang lain atau tidak? Mampukah hidup kita dipakai oleh Allah sebagai firman yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Dan itu dilaksanakan, dilihat oleh orang lain. Bisakah seperti itu? Nah, ketika kita melakukan karya Allah di tengah dunia, bayang-bayang resiko yang mungkin mengiring langkah kita, ayang-ayang buto, mungkin juga ada. Nah, seperti halnya COVID-19, kondisi politik yang kita tidak tahu tujuan politik di Indonesia itu kemana. Lingkungan sosial, ya mungkin biasalah kaum minoritas tertekan. Dan mungkin banyak hal yang lainnya. Namun tentu hal itu tidak menyurutkan langkah kita sebagai partner Allah. Sebab kita yakin, kita imani penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, mari pada pagi hari ini kita yang sudah dipilih oleh Allah, kita yang sudah turut ambil bagian dalam karya Allah di tengah dunia, mari kita lakukan bagian kita. Dan selebihnya yang kita tidak mampu, kita mohon supaya Tuhan terus menyertai setiap langkah kita. Dan hati hamba yang menjadi kunci bahwa jadilah kehendak-Mu Tuhan seperti apa yang Kau ingini. Maka di sana kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami seperti Maria yang memiliki hati hamba, benar-benar menghamba. Ia tidak menuntut upah, ia tidak menuntut keamanan-kenyamanan dirinya untuk melakukan kehendak-Mu, melainkan ia dengan iman, yakin bahwa penyertaannya ada dalam kehidupannya. Ia tahu resiko, tetapi ia mau menerima segala titah-Mu dan melakukannya. Demikian Engkau pakai kami, anak-anak-Mu yang Engkau pilih sebagai bagian dari keluarga Allah untuk menyatakan karya-Mu di tengah dunia ini. Engkau beri kami hati hamba, Engkau beri kami keberanian, Engkau beri kami kekuatan untuk melakukan segala titah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepada nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam imannya, ketekunannya, kerajinannya, keintimannya dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu dalam keluarganya, kesatuan hati, keharmonisan, ekonomi, anak-anak yang memiliki masa depan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam persekutuan di gereja. Biarlah berkat-Mu juga terus mengalir atas kehidupan mereka. Sehingga persekutuan yang harmonis, persekutuan yang menunjukkan kasih karunia-Mu, persekutuan yang menunjukkan anugerah-Mu di tengah dunia ini boleh diciptakan oleh setiap jemaat-Mu. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa negara kami, pemimpin kami. Engkau beri hikmat, pewahyuan daripada Engkau, memimpin negara kami menjadi negara yang Pancasilais, negara yang adil, negara yang makmur. Dan di sana, semua warga negaranya boleh merasakan pemeliharaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pekabaran Injil di seluruh dunia, di muka bumi ini, di tangan kuasa-Mu. Bila banyak orang yang mendengar, banyak orang yang percaya, banyak orang yang menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.